saya akan membahas terkait tinjauan umum tentang statistika dan inferensial. Jadi pada definisinya sebenarnya ketika kita berbicara terkait statistik itu sebenarnya merupakan angka, kumpulan data yang berupa kuantitatif ataupun kualitatif. Ya, jadi pada definisi merujuk kepada salah satu sumber, maka statistik itu dikatakan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka ataupun bungkar angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram. Sehingga sebenarnya statistik itu selalu didefinisikan sebagai angka yang disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Kemudian ketika kita berbicara mengenai statistika, maka statistika ini lebih kepada keilmuan yang membahas terkait bagaimana data atau kumpulan data tersebut, baik angka maupun bukan angka yang akan diolah hingga disajikan. Sehingga kalau kita lihat definisinya, statistika merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, hingga menarik kesimpulan dari data tersebut. Jadi, ilmu-ilmu yang digunakan untuk pengumpulan data, bagaimana mengolah data, bagaimana nanti menyajikan data dalam bentuk diagram ataupun tabel, itu disebut sebagai statistika. Kemudian secara umum jenis-jenis statistika ada dua. Yang pertama adalah statistika deskriptif atau statistik deskriptif, artinya penyajian angka, jadi hanya dalam bentuk disajikan. Jadi kalau kita bisa melihat tabel, diagram, misalnya isinya distribusi frekuensi usia responden di Kalimantan Timur, distribusi jenis kelamin responden, kemudian distribusi responden berdasarkan pengetahuan, maka ini bagian dari statistika deskriptif. Jadi pada definisinya, statistika deskriptif merupakan penggambaran, penjabaran organisasi data, di mana nanti di bagian materi ini hingga di pertemuan kedua atau tiga kita akan membahas penyajian data dalam bentuk deskriptif berupa ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran atau dispersi. Yang kedua disebut sebagai statistika inferensial. Nah, ini nanti merupakan cikal bakal statistik atau uji statistik yang akan digunakan pada saat kalian menyusun proposal skripsi, di mana biasanya disebut sebagai uji hipotesis. Kita akan menggunakan bagian keilmuan dari statistika inferensial. Inferensial sendiri artinya adalah menjelaskan atau menarik kesimpulan dari sampel yang diperoleh dari populasi yang ada. Disebut juga sebagai statistika induktif, di mana penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Di sini kita akan banyak bicara terkait pengujian hipotesis, dan ini akan dibahas di pertemuan setelah UTS. Kalian juga akan membahas statistik inferensial, dilihat dari dua jenis uji, yakni parametrik dan non-parametrik. Jadi nanti akan ada beberapa uji yang akan Anda pelajari setelah UTS. Kemudian ini adalah proses inferensi. Jadi proses inferensi itu adalah di mana nilai pada populasi yang dikaji. Nah, jadi nilai pada populasi itu disebut sebagai parameter. Kemudian kita melakukan pemilihan sampel dengan cara menghitung besar sampel. Kemudian kita akan melakukan pemilihan sampel dengan teknik-teknik tertentu. Teknik umum yang biasanya digunakan dalam penelitian adalah teknik random dan teknik non-random. Jadi teknik acak ataupun teknik tidak acak. Kemudian nilai pada sampel yang dipilih itu disebut sebagai statistik. Jadi di sini ada dua definisi lagi. Parameter adalah nilai pada populasi yang dikaji. Statistik adalah nilai pada sampel yang terpilih. Ini adalah diagram alir fase statistik deskriptif dan inferensial. Di sini terlihat jelas di mana proses statistik deskriptif dan proses statistik inferensial. Ketika kita berada pada fase pengumpulan data, mengklasifikasikan, meringkas, kemudian menyajikan dan menyampaikan ringkasan informasi, itu disebut sebagai statistik deskriptif. Jadi berhenti kepada ketika kita menggunakan data yang ada untuk menganalisis karakter populasi tertentu. Jadi tadi seperti saya bilang,
ada tabel distribusi responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pengetahuan, agama, suku, dan agama. Itu berarti hanya menganalisis karakteristik populasi. Kemudian kalau kita tarik ke sebelah kanannya, di mana informasi dari sampel itu kita gunakan untuk menyimpulkan keseluruhan gambaran karakter populasi. Kita menarik kesimpulan dengan melakukan uji hipotesis, itu disebut sebagai statistika inferensial. Mengapa statistika diperlukan? Yang pertama adalah kalau dalam penelitian sebagai alat untuk menggambarkan hubungan antara variabel. Makanya nanti juga Anda akan mengenal namanya analisis bivariat. Jadi ada 3 analisis secara umum dalam statistik: univariat pada satu variabel, bivariat antar variabel, variabel X dengan variabel Y, multivariat di mana variabel X-nya bisa lebih daripada 1, variabel Y-nya juga lebih daripada 1. Jadi kenapa kita membutuhkan statistika? Kalau Anda ingin membuktikan hubungan, kalau Anda ingin membuktikan hipotesis perbedaan, maka uji statistika sangat diperlukan. Kemudian sebagai alat bantu pengambil keputusan, semisalnya pada beberapa skripsi kakak tingkat Anda, di sana misalnya ada yang melakukan pemodelan faktor resiko kenapa seorang wanita memilih alat kontrasepsi. Dilihat dari misalnya pendidikan, pekerjaan, kemudian jumlah anak ya, kemudian status demografi dan lain-lain, sehingga kalau kita bisa mengetahui faktor-faktor mana sih mereka memilih atau tidak memilih, maka nanti kita bisa melakukan pendekatan yang tepat. Biasanya alat bantu ini digunakan oleh orang-orang pemegang kebijakan. Nah, di sini sebenarnya merupakan bentuk dari PowerPoint saya yang saya PDF-kan. Biasanya di sini saya main cocok-cocokan. Nah, coba deh dites pengetahuan Anda. Di sebelah kiri ada istilah, di sebelah kanan ada definisi. Sebelum Anda melihat materi saya setelah ini, kita tebak-tebakan. Kira-kira parameter itu lebih cocok untuk mendefinisikan yang mana. Saya contohkan, saya tidak mengambil parameter, tapi misalnya populasi. Apakah populasi? Ya, jadi populasi itu adalah poin pertama. Seluruh kumpulan lengkap unit yang dikaji. Ya, kemudian ada lagi definisi dari sampel. Apa itu sampel? Sampel adalah, ya, ada yang bisa menjawab. Poin 6. Merupakan bagian dari populasi. Nah, selanjutnya giliran Anda untuk menebak-nebak. Apa itu parameter ya? Apa itu inferensial? Apa itu sensus? Apa itu statistik arti secara umum yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Kemudian apa itu statistik deskriptif dan apa itu statistik arti terbatas ya. Nah, di sini ada jawabannya. Apakah tebak-tebakan Anda sudah benar? Di sini setidaknya bisa mengajari Anda, memberikan Anda informasi sedikit terkait istilah-istilah dalam ilmu statistika, khususnya yang sering dipakai di kesehatan masyarakat. Ini saya kira tidak usah ya, nanti akan kita bahas bersama-sama studi kasusnya. Biasanya studi kasus seperti ini tuh akan keluar pada saat UTS ataupun UAS.